Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Nah, langsung saja hari ini kita akan membahas materi mengenai pengolahan hasil perkebunan. Nah, pengolahan hasil perkebunan ini yang akan kita bahas itu ada dua, yaitu kelapa dan kelapa sawit. Nah, sebelum saya masuk dan menjelaskan apa itu kelapa dan kelapa sawit, saya ingin bertanya kepada kalian, apa sih itu tanaman perkebunan? Ada yang bisa menjawab? Silahkan kepada Rudy. Jadi, jawabannya tentu saja, tanaman perkebunan dapat dikelompokkan berdasarkan umur dan periode pemanennya. Nah, untuk materi saya ini yang akan saya bahas itu mengenai tanaman perkebunan tahunan. Ada yang tahu apa itu tanaman perkebunan tahunan? Siapa yang bisa menjawab? Baik, silahkan. Sekarang untuk teman kalian, jadi jawaban teman kalian itu sudah betul ya. Jadi tanaman perkebunan tahunan itu merupakan tanaman perkebunan yang berusia lebih dari 1 tahun dan dapat dipanen lebih dari 1 kali. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu kelapa. Nah, kelapa itu merupakan tanaman khas yang berada di daerah tropis, khususnya di Indonesia ya. Seperti di daerah kita sekarang ini merupakan daerah tropis, sehingga kalian bisa lihat bahwa sangat banyak tanaman kelapa yang ada di sini. Nah, dalam tanaman kelapa, buah kelapa memiliki 3 fase pertumbuhan. Ada yang tahu fase pertumbuhan dari buah kelapa? Yang bisa menjawab pertanyaan saya akan kasih hadiah nanti di akhir pembelajaran. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Jadi jawaban teman kalian itu betul ya, beri aplaus dulu. Sekali lagi pertama, kalian ini cerdas ya. Kalian bisa menjawab dengan benar dan masuk akal ya. Jadi benar tadi jawaban dari teman itu yaitu mengenai fase pertumbuhan buah kelapa itu ada 3, yaitu fase pembesaran sabut, tempurung, dan lubang embrio. Nah, fase kedua merupakan fase penebalan tempurung kelapa. Nah, fase penebalan ini pada buah kelapa itu biasanya berlangsung selama 2 bulan. Nah, fase ketiga, kalian tahu bagian-bagian dari buah kelapa? Ayo, siapa bisa menjawab dari pertanyaan saya mengenai bagian-bagian dari buah kelapa? Ini sangat gampang ya. Kalian juga sudah pasti tahu karena sering lihat kelapa, apalagi di daerah kita ini banyak pohon kelapa ya. Jadi siapa yang bisa menjawab? Mungkin Dodi bisa menjawab mengenai bagian-bagian buah kelapa? Bisa Dodi menjawab? Silahkan Dodi. Ya, betul sekali ya. Jadi bagian-bagian dari buah kelapa itu ada sabut, tempurung, daging buah, dan air kelapa. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, bagian 2, yaitu mengenai kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini merupakan tanaman dari Afrika ya. Nah, kelapa sawit ini, ada yang tahu morfologi atau bagian-bagian dari kelapa sawit, buah kelapa sawit? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Jadi kalian nanti juga menjawab, yang bisa menjawab dan aktif mengikuti materi saya itu saya akan kasih nilai plus. Dan untuk yang tadi, kalian yang sudah bisa menjawab pertanyaan saya sudah sediakan hadiah buat kalian. Karena jawaban kalian tadi itu benar ya, dan bagus-bagus semua, karena kalian ini kelas ini cerdas ya. Jadi bagaimana tadi mengenai morfologi dari buah kelapa sawit? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa? Kalian akan diberi nilai plus loh. Baik, silahkan Oni. Tepuk tangan buat temannya. Jadi itu jawabannya betul ya. Jadi jawaban dari teman itu betul bahwa bagian dari
buah kelapa sawit atau morfologinya itu terdapat jaringan kulit tipis yang berada di luar, kemudian daging buah, kemudian cangkang. Nah, yang keempat itu adalah inti sawit. Nah, pada daging buah dan inti sawit ini biasanya diolah menjadi palm oil atau diolah menjadi minyak. Ya, minyak. Jadi begitupun dengan kelapa ya, kelapa bisa diolah menjadi minyak dan kopra. Begitupun juga kelapa sawit. Baik, karena jam saya sudah habis, saya rasa materi untuk kali ini cukup ya. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan mengenai pengolahan dari kelapa sawit tadi ini dan kelapa ya. Jadi sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, buat kalian tadi yang sudah bisa menjawab pertanyaan saya, hadiahnya nanti saya akan berikan ya setelah pembelajaran ini. Nah, mengenai materi tadi masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.